Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada siang hari ini kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Tafsir As-Sa'di, dan sekarang kita sampai pada ayat yang ke-6 dari surat Al-Baqarah. Di pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan sifat orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang yang beriman pada 4 atau 5 ayat dari surat Al-Baqarah. Menjelaskan sifat-sifatnya, keutamaannya, dan sebagainya. Lalu kemudian pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7 ini, 2 ayat Allah menyebutkan sifat orang-orang kafir. Orang-orang yang mengingkari apa yang Rasulullah SAW bawa, atau mengingkari sebagiannya. Yang Allah SWT berfirman, Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu ayat yang ke-6. Innal ladhina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari, sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka. A anzartahum, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, ataupun engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir sama saja, yaitu wahai Nabi Muhammad, engkau berikan peringatan kepada mereka ataupun tidak engkau berikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman, kata Allah. Kenapa mereka tidak akan beriman? Engkau berikan peringatan ataupun tidak, enggak akan beriman. Sebabnya kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Ya, itu ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan penglihatan mereka ghishawah, dengan penutup, pembatas ghishawah. Walahum azabun azim, dan mereka kelak akan mendapatkan azab yang besar. Pada 2 ayat ini, ayat yang ke-6 dan ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang-orang kafir. Menjelaskan tentang orang-orang kafir. Lalu kemudian kita baca tafsirnya. Berkata Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, seperti biasa yang enggak tahu rakaatnya dirakaatkan, dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Perhatikan nanti insyaallah pada beberapa kata akan ana tanyakan kepada antum. Hal-hal yang telah kita pelajari dalam ilmu nahwu, sharah, bahasa Arab. Yukhbiru ta'ala anna alladhina kafaru ay ittasafu bil kufri wansabaghu bihi. Yukhbiru ta'ala, yukhbiru habli isim fi'il atau huruf? Fi'il apa? Mudhari. Ahsan, barakallahu fik. Kenapa? Diawali huruf mudhara'ah, masyaallah. Yukhbiru ta'ala, Allah mengabarkan annal ladina kafaru, bahwasanya orang-orang yang mengingkari, orang-orang kafir,
Ai ittasafu bil kufri, yaitu orang-orang yang tersifatkan, ittasafa itu tersifatkan, bil kufri dengan kekufuran, wansabahu bihi dan terwarnai dengannya. Hi itu kembali kemana? Al-kufr. Ya Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tersifati dengan kekafiran, terwarnai dengan kekafiran, wasara wasfan lahum laziman, dan itu menjadi sifat bagi mereka yang lazim, yang pasti. Apa itu sifat tersebut? Sebelum itu ana mau nanya, ittasafu Yusuf, yang lain perhatikan, itu isim fi'il atau huruf? Ittasafa yattasifu, ittasafu fi'il. Fi'il apa? Fi'il amr. Kenapa fi'il amr? Yusuf Sumatera, fi'il apa dia? Madi. Ahsan. Kenapa dia fi'il madi? Karena bisa menerima tak tanis as-sakinah ittasafat. Oke, fi'il madi di sini. Tadi antum udah belajar kan tanda-tanda binanya fi'il madi. Ini fi'il madinya mabni di atas apa? Yusuf dulu. Di atas apa Yusuf? Tanda binanya itu dia apa? Fathah, sukun atau dhammah? Dhammah. Kenapa dhammah? Udah hafal tadi antum? Apa Zubair? Karena bersambung ittasala bihi wawul jamaah. Bersambung dengan apa? Wawul jamaah. Santun. Jadi murojaah lagi itu baru kita pelajari ya, masih hangat. Ya, mereka tersifatkan dengan kekufuran, terwarnai dengannya, dan itu menjadi sifat yang harus bagi mereka. Apa itu? La yarda'uhum anhu radi'un. Yang tidak ada menghalangi mereka penghalang. Wala yanja'u fihim wa'dhun. Dan tidak berguna pada mereka itu nasihat. Innahum mustamirruna ala kufrihim. Sesungguhnya mereka terus menerus di atas kekufuran mereka. Ini sifat yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu sifatnya apa? Tidak ada yang dapat menghalangi mereka. Nggak berguna nasihat bagi mereka. Mereka itu akan tetap terus di atas kekufuran mereka. Safasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kata Syekh Abdurrahman. Sama saja atas mereka, engkau memberikan peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberikan peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Dan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan. Tidak berguna nasihat. Enggak bermanfaat, mau dinasihatin berapa kali pun enggak bermanfaat. Itu sifat orang kafir. Wa haqiqatul kufri huwal juhudu lima jaa bihi rasulu au jahada ba'dahu. Perhatikan, wa haqiqatul kufri, hakikat kekufuran dia adalah apa sih itu kufur? Huwal juhudu lima jaa bihi rasul. Huwal juhud, dia adalah mengingkari. Jahada ya jahadu juhud, mengingkari. Oke, berarti al juhud. Anas, jamid atau mushtaq? Ada yang tahu? Juhud, jamid atau mushtaq? Apa? Jamid. Zat atau masdar? Masdar ya. Jadi hakikat kekufuran dia adalah mengingkari lima ja'a bihi rasul, terhadap apa yang Rasul bawa. Au jahada ba'dahu, atau mengingkari sebagiannya. Walaupun hanya sebagian kecil, dia mengingkari dan mengimani yang lainnya, dia tetap dikatakan kufur.
Fahaula'il kuffaru la tufiduhumud da'watu ila iqamatil hujjati 'alaihim. Fahaula'il kuffar, maka mereka orang kufar ini la tufiduhumud da'wah, tidak bermanfaat dakwah bagi mereka. Dakwah tidak bermanfaat bagi mereka. Ila iqamatil hujjati 'alaihim, kecuali hanya menegakkan hujjah atas mereka. Adapun mereka itu melakukan apa yang kita seru, memperbaiki apa yang kita nasihati, jarang. Enggak bermanfaat bagi mereka. Kecuali ya hanya menegakkan hujjah pada mereka. Wa ka'anna fi hadza qat'an li tam'ir rasuli fi imanihim, ya sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna fi hadza, seakan-akan pada hal ini terdapat pemutus li tam'ir rasul, keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi imanihim, pada keimanan mereka. Jadi seakan-akan di sini Allah memutus agar Rasul tidak mengharapkan keimanan mereka. Wa annaka la ta'sa alaihim, bahwasanya engkau jangan bersedih atas mereka. Mereka enggak beriman, jangan bersedih. Karena engkau kalau misalnya memberikan peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka enggak akan beriman. Wala tudhib nafsaka alaihim hasaratin, jangan engkau bawakan jiwamu atas mereka itu sebagai penyesalan. Thumma dzakara al-mawani'al mani'ata lahum minal imani. Perhatikan. Thumma dzakara al-mawani'al mani'ata, kemudian Allah menyebutkan. Thumma, Abdul Halim, isim fi'il atau huruf? Thumma fi'il. Fi'il apa? Isim apa? Dimas, summa isim fi'il atau huruf? Fi'il. Alfi, isim fi'il atau huruf? Huruf. Kenapa huruf? Karena tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fi'il, ya, summa huruf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mawani', al-mani'ata lahum, penghalang-penghalang yang menghalangi mereka minal iman, dari keimanan. Apa itu penghalang yang menghalangi mereka dari keimanan, yang membuat mereka itu tidak akan beriman, enggak mau mendengar nasihat, terus menerus di atas kekufuran mereka? Faqal, Allah Ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itulah sebabnya. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Wa ala abasarihim ghishawah, dan penglihatan-penglihatan mereka dengan penutup. Walahum adzabun adzim. Oke, taba'a alaihim bitabi'in la yadkhuluhal imanu. Ya, sebabnya taba'a alaihim bitabi', Allah menutup atasnya penutup. Ya, Allah menutup hati-hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka bitabi', dengan penutup. La yadkhuluhal imanu, yang iman tidak masuk ke dalam hati mereka, pendengar mereka, penglihatan mereka. Wala yunafidhu fiha, dan tidak berlaku keimanan itu di dalam hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Ya, fiha itu kembali ke qulub, sama' abasar. Fala ya'unu ma yanfa'uhum, maka mereka tidak menyadari. Ana ya'unu, menyadari, bukan ana ya'unu, ya. Wa aya'i, di situ wa aya'i, ya'un, ya. Fala ya'unu, ya, maka mereka tidak menyadari apa yang bermanfaat untuk mereka. Ya, Al-Quran bermanfaat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Rasulullah SAW bermanfaat, yang mengantarkan orang tersebut menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Tapi karena telah Allah tutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, fala ya'unu ma yanfa'uhum. Maka mereka tidak menyadari apa yang bermanfaat untuk mereka. Wala yasma'una ma yufiduhum. Wala yasma'un, dan mereka tidak mendengar apa yang bermanfaat untuk mereka. Itulah kalau Allah Subhanahu wa taala telah menutup mata hati seseorang, pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Oleh karena itu teruslah kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala absarihim ghishawah, dan menutup penglihatan-penglihatan mereka ghishawah. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada penglihatan-penglihatan mereka terdapat penutup. Ghishaun wa ghita'un wa akinnatun, ya. Ghishawah dia adalah ghishaun, pelapis. Ghita'un penutup, akinnatun penghalang. Perhatikan ini, nggak tahu terjemah yang ditulis. Ghisha'un pelapis, ghita'un penutup, akinnatun penghalang, ya. Pada penglihatan-penglihatan mereka terdapat ghishawah, yaitu pelapis, penutup, penghalang. Tamna'uha minan nadharil ladzi yanfa'uhum, yang menghalanginya dari melihat hal yang bermanfaat untuk mereka. Mana ayamna'u? Menghalangi. Tamna'uha, yang menghalanginya minan nadhari, dari melihat yang bermanfaat untuk mereka. Ditutup oleh Allah. Dikasih pelapis, penghalang, penutup. Wa hadhihi turuqul ilmi wal khairi qad suddat 'alaihim fala matma'a fihim wala khaira yurja 'indahum. Wa hadhihi turuqul ilmi wal khair, dan ini jalan-jalan ilmu dan kebaikan, qad suddat 'alaihim, telah ditutup atas mereka. Ditutup. Jalan kebaikan, jalan ilmu ditutup untuk mereka. Fala matma'a fihim, maka tidak ada harapan pada mereka, yaitu mereka tidak mengharapkan jalan tersebut. Wala khaira yurja indahum, dan tidak ada kebaikan yang diharapkan di sisi mereka karena sudah ditutup. Wa inna ma mana'u dzalika wa suddat anhum abwabul imani bisababi kufrihim wa juhudihim wa mu'anadatihim ba'dama tabayyana lahumul haqqu. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih Allah menutup hati-hati mereka, pendengaran mereka, dan di penglihatan mereka terdapat penghalang, penutup, pelapis? Apa sebabnya? Di sini kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa inna ma mana'u dzalik, dan sesungguhnya mereka terhalangi dari hal itu. Wa suddat anhum abwabul iman, dan ditutup dari mereka pintu-pintu keimanan. Sebabnya bisababi kufrihim, disebabkan oleh kekufuran mereka. Wa juhudihim, dan pengingkaran mereka. Wa mu'anadatihim, dan pembangkangan mereka. Ba'dama tabayyana lahumul haqqu, setelah terjelaskan bagi mereka kebenaran. Oleh karena itu hati-hati ketika kita mendengarkan ayat kemudian kita ingkari, kita ngebangkang. Jangan sampai karena itu Allah menutup mata hati kita, melapisi, menghalangi penglihatan kita, karena telah jelas, telah datang kepada kita kebenaran. Karena di sini kata Syekh Abdurrahman, sebab mereka itu terhalangi dari kebenaran, pintu-pintu keimanan, karena kekufuran mereka, pengingkaran mereka, pembangkangan mereka yang telah jelas kepada mereka kebenaran. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa hadha iqabun ajilun. Wa nuqallibu afidatahum, dan kami memalingkan hati-hati mereka. Fuad, afidah, hati-hati. Wa absarahum, dan penglihatan-penglihatan mereka kami palingkan. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka belum beriman sama sekali. Wa hadha iqabun ajilun, dan ini adalah hukuman yang dipercepat untuk mereka.
Thumma dzakara al-iqab al-ajila faqala walahum adzabun azim. Kemudian Allah menyebutkan hukuman yang dipercepat, yaitu Allah mengatakan walahum adzabun azim, mereka mendapatkan azab yang besar. Wa huwa adzabun nar, yaitu azab api neraka. Wa sakhatul jabbaril mustamirrid daimi, dan kemurkaan Allah yang maha perkasa. Al-Jabbar itu yang maha perkasa. Al-Mustamir yang terus menerus, ad-daim selamanya. Itulah azab yang sangat pedih. Azab api neraka, kemurkaan Allah yang maha perkasa, dan itu terus menerus selamanya untuk mereka. Kemudian pada ayat yang selanjutnya itu adalah menyebutkan sifat orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Thumma qala ta'ala fi wasfil munafiqin alladhina zahiruhum al-islamu wa batinuhum al-kufru. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah menyebutkan fi wasfil munafiqin, pada sifat orang-orang munafik. Alladzina zahiruhum al-islam, yang zahir mereka itu Islam. Wa batinuhum al-kufru, dan hati mereka, batin mereka itu kekafiran, pengingkaran. Pertanyaan, Khalil, zahirun itu dia isim fi'il atau huruf? Isim, kenapa? Karena dapat menerima tanwin, ahsan. Kemudian dia jamid atau mushtaq? Jamid. Faruk, jamid atau mushtaq? Mushtaq, apa jenisnya? Isim fa'il, ahsan. Ya, jadi zahir mushtaq dia, jenisnya isim fa'il. Ya, jadi itu adalah sifat orang-orang munafik, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Faqala wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Allah berfirman, ada dari sebagian manusia. Min di situ litab'id, menunjukkan sebagian, ya. Sebagian dari manusia may yaqul, ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yawmil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan mereka itu sebenarnya enggak beriman. Hanya menampakkan keislaman tapi hatinya mengingkari. Dia mengatakan amanna billahi wa bil yawmil akhir, kemudian Allah singkap. Allah buka hakikat mereka itu, mereka enggak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kemudian apa kata Allah? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka. Mereka itu hakikatnya enggak menipu Allah, enggak menipu orang yang beriman. Mereka itu menipu diri-diri mereka, wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada, lalu Allah tambahkan kepada mereka penyakit tersebut. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan mereka mendapatkan azab yang pedih dengan sebab kedustaan mereka. Kemudian lihat, berkata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa'lam anna an-nifaqa huwa idharul khairi wa ibtanus syarri. Dan ketahuilah bahwasanya nifaq, ini definisi nifaq, ya. Huwa idharul khairi wa ibtanus syarri. Nah, seperti ini antum kasih stabilo dihafal, ya. Idharul khair, menampakkan kebaikan, wa ibtanus syarri, dan menyembunyikan keburukan. Sehingga dengan definisi ini mencakup wa yadkhulu fi hadha at-ta'rifi an-nifaqul i'tiqadi wa nifaqul amali. Dengan definisi ini, yadkhulu fi hadha at-ta'rif, masuk pada definisi ini
nifak yang sifatnya keyakinan, i'tiqadi, wa nifaqul amali, dan nifak yang sifatnya amalan. Jadi ini definisinya lebih umum sehingga masuk nifak i'tiqad dan nifak amal. Contohnya bagaimana saat nifak amal? Fan nifaqul amaliyu kalladzi dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa fi riwayatin wa idza khasama fajara. Fanifaqul amali, nifak amal itu sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam sabdanya, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang-orang munafik ada 3. Dan ini nifak amal, ya, hati-hati. Masihkah ada di dalam diri kita perbuatan ini? Seperti itu belajar ya. Kita periksa introspeksi, muhasabah diri kita. Idza haddatsa kadzaba, apabila ia berkata, maka ia berdusta. Siapa yang masih berdusta ketika ia berkata? Jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila ia berjanji, ia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanah, khan, dia berkhianat. Amanah ketua angkatan, ketua keamanan, ketua bagian ibadah, ketua bagian kebersihan, ketua keamanan tidur-tidur, hati-hati itu. Ketua angkatan dia malah main-main, hati-hati. Diberikan amanah harus ditepati, dijaga amanah tersebut. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, wa idza khasama, dan apabila ia bertengkar, fajara, melakukan keburukan, kefajiran, curang. Ya, satu paragraf lagi. Wa amman nifaqul i'tiqadiyyu al-mukhriju an dairatil islami. Wa amman nifaqul i'tiqadi, ya tadi itu nifak amali, sekarang nifak i'tiqadi, keyakinan. Adapun nifak keyakinan, al-mukhriju, yang mengeluarkan an dairatil islam, dari lingkaran Islam ya. Jadi nifak i'tiqadi itu yang membuat seseorang keluar dari agama Islam. Apa itu nifak i'tiqadi yang membuat seseorang keluar dari agama Islam? Fahuwa alladhi wasafallahu bihil munafiqina fi hadhihi surati wa ghairiha. Fahuwa alladhi, maka dia adalah yang wasafallahu bihil munafiqin, yang telah Allah sifatkan orang-orang munafik fi hadhihi surah, pada surat ini, wa ghairiha, dan selainnya. Jadi yang Allah sifatkan orang-orang munafik pada surat ini itu adalah an-nifaqul i'tiqadi, yang mengeluarkan seorang dari agama Islam, yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Itu nifaq i'tiqadi, bukan Islam dia itu. Wa ma hum bimu'minin. Walam yakunin nifaqu mawjudan qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinati. Perhatikan ini wawasan. Walam yakunin nifaqu mawjudan, dan nifaq itu tidak ada qabla hijratin Nabi, sebelum hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum itu nggak ada nifak, nggak ada orang munafik. Wa ba'da an hajara falamma kanat waq'ata badrin wa adharallahu al-mu'minin wa a'azzahum fadhalla man fil madinati mimman lam yuslim. Perhatikan. Wa ba'da an hajara, dan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah setelah hijrah. Falamma kanat waq'ata badrin, lalu ketika kejadian perang Badar, kan menang kaum muslimin. Wa adharallahu al-mu'minin, Allah menampakkan orang-orang mukmin, memenangkan. Ya, azhar itu memenangkan, menampakkan, memenangkan. Wa a'azzahum, dan memuliakan mereka. Fadzalla man fil Madinah, maka hinalah orang yang ada di Madinah, mimman lam yuslim, yaitu dari kalangan orang yang belum masuk Islam.
Karena kan ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian terjadi perang Badar, Allah memenangkan orang-orang mukmin dan memuliakan mereka sehingga orang-orang yang belum masuk Islam di Madinah hina. Karena orang muslim pada saat itu kuat dia. Fa'adhara al-Islam ba'duhum khaufan wa mukhada'atan wa mukhada'atan. Fa'adhara al-Islam ba'duhum. Maka menampakkan keislaman sebagian mereka. Kenapa sebagian mereka menampakkan keislaman? Khaufan, karena takut. Enggak ikhlas, enggak tulus, karena takut deh. Wa mukhada'atan, dan menipu. Kenapa dia masuk Islam? Karena takut menipu. Walitahkina dima'ahum wa taslama amwalahum. Agar melindungi darah-darah mereka, wa taslama amwalahum, dan menyelamatkan harta-harta mereka. Jadi sehingga mereka masuk Islam karena takut menipu orang-orang mukmin, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Tujuannya untuk melindungi darah-darah mereka agar tidak diperangi dan menyelamatkan harta-harta mereka. Sehingga muncullah orang-orang munafik di situ. Fakanu baina adhuril muslimina fil zahiri annahum minhum wa fil haqiqati laisu minhum. Fakanu baina adhuril muslimin, maka ketika itu mereka, yaitu siapa mereka? Orang-orang munafik. Baina adhuril muslimin, di antara orang-orang muslim. Fil zahir, secara zahir, annahum minhum, bahwasanya orang-orang munafik tersebut bagian dari mereka. Ikut sholat bersama Nabi, melakukan amalan-amalan ibadah bersama Nabi. Ya, yuk, tidur antum? Enggak. Dikit lagi. Wa fil haqiqati laisu minhum, dan pada hakikatnya itu mereka bukan bagian dari orang-orang muslim. Jadi sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah enggak ada orang munafik. Lam yakunin nifaqu maujudan. Tapi setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dari perang Badar, memuliakan mereka sehingga orang yang ada di Madinah yang belum masuk Islam hina. Sehingga sebagian mereka masuk ke dalam agama Islam karena takut dan menipu agar dilindungi darah-darah mereka, selamat harta-harta mereka. Itulah orang-orang munafik. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufurannya secara zahir, ya, karena mereka berada di tengah kaum muslimin. Secara zahir orang munafik itu tersebut bagian dari orang-orang muslim. Akan tapi pada hakikatnya mereka bukan bagian dari orang-orang muslim, dan itulah yang lebih mengerikan. Karena orang kafir jelas orang kafir, tapi orang munafik itu sama seperti orang-orang muslim, salat bersama orang muslim, berpuasa bersama orang muslim dan sebagainya. Akan tapi diam-diam mereka itu merusak agama Islam, menusuk agama Islam dari belakang. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.